MPG News, berita digital tajam dalam berita masa kini. Calon dari Kepala Desa Jaya Bakti urut nomor 4, kita mau bertanya-tanya banyak sekali di lapangan terkait masalah kesehatan nih Pak Kades. Banyak masyarakat yang tidak mampu. Apa nih nanti kalau seandainya Bapak terpilih menjadi Kepala Desa, nah gagasan-gagasan terobosan apa yang nanti Bapak akan sampaikan kepada masyarakat? Oke, terima kasih Kang Indra. Untuk masalah kesehatan itu adalah suatu kebutuhan bagi masyarakat yang ada di Desa Jaya Bakti. Oleh karena itu, apabila saya terpilih sebagai Kepala Desa Jaya Bakti, saya akan mengoptimalkan, memaksimalkan, dan memfungsikan terobosan-terobosan yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah desa, baik itu komunikasi dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, ataupun berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Salah satunya itu dengan dinas sosial. Oh gitu. Alhamdulillah saat ini ada program pemerintah, itu adanya jaminan sosial masyarakat memiliki kartu BPJS. Apabila masyarakat Desa Jaya Bakti yang tidak memiliki BPJS, apabila dia sakit, kita akan usahakan bekerja sama dengan pihak dinas sosial dan dinas-dinas yang terkait yang memang memiliki program tersebut. Mungkin itu saja, Kang Indra. Oke, kalau dinas-dinas terkait itu apa saja? Kan di sini kan ada Basarnas, apakah nanti juga ada Lazisnu? Apakah itu kan akan ikut beserta di situ seperti apa? Harus diikutkan. Ikutkan. Okay. Harus diikutkan. Oke. Kalau untuk diikutkan berarti kepala desa pasti akan mengusahakan masyarakat yang tidak mampu di dunia kesehatan. Betul. Dan akan bekerja keras untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. Betul. Oke, ini sangat menarik. Karena itu udah menjadi tugas kami. Tugas. Oke, ini sangat menarik. Nah, kita juga banyak melihat untuk dunia pendidikan nih, Pak. Betul. Karena dunia pendidikan juga kadang-kadang di kalangan kita ini banyak juga orang tua yang tidak mampu, ya kan? Dia terputus sekolah dari SD, SMP, SMA-nya tidak bisa. Apakah nanti pas mau SMA, apakah ada terobosan dari Pak Kades supaya anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan? Terima kasih Kak Indra. Sebetulnya begini ya, di desa itu kan sudah ada alat ya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Masalah pendidikan, warga Desa Jaya Bakti putus sekolah, tidak bisa atau putus sekolah, itu kan adanya program pemerintah, Kang. Iya. Wajib belajar 12 tahun. Apabila warga Desa Jaya Bakti usia sekolah SMP mereka tidak bersekolah, maka kita fungsikan alat yang ada, yaitu PKBM. PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya. Nah, kita usahakan untuk mengikuti PKBM tersebut karena secara status itu kan adanya kesetaraan. Betul. Walaupun itu tidak secara formal. Nah, adanya kan paket A, paket B, paket C. Ya. Nah, insya Allah kalau misalkan kita arahkan masyarakat kita yang putus sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sana, mereka akan memiliki kesetaraan pendidikan dengan sekolah-sekolah yang ada. Oke, intinya bahwa pihak desa nanti akan mengadakan untuk PKBM di desa Jaya Bakti. Nah, nanti kalau sudah seandainya Bapak terpilih, berarti nanti lokasi untuk belajar mengajar itu akan dilaksanakan di mana nih, Pak? Nah, ini suatu masalah juga yang memang kita harus cari solusi bersama. Ya. Sesuai dengan visi saya, bergotong royong membangun Desa Jaya Bakti secara masif. Ya. Nah,
kita bicarakan internal di pemerintahan desa, kita cari lahan tersebut yang memang statusnya tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Yaitu kita bisa nanti cari lahan yang memang strategis. Misalkan lahan itu berstatus dimiliki oleh masyarakat. Ya kita bicara baik-baik dengan masyarakat. Ya kalau bisa itu dihibahkan lah. Karena ini untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Sosial masyarakat. Nah, untuk saat ini kan masalah ekonomi nih Pak Kades. Nah, banyak juga kan masyarakat di Jaya Bakti juga banyak kreatif, seperti kayak membuat rengginang. Nah, ini bagaimana Pak Kades untuk mengangkat UKM tersebut? Apakah ada terobosan-terobosan atau solusi untuk menangani permasalahan di masyarakat yang kurang modal dan seperti apa nih, Tak? Ada, Kang. Di desa itu kan adanya BUMDes. Ya. Kita fungsikan, kita maksimalkan keberadaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, untuk mengcover hal-hal di bidang ekonomi kemasyarakatan. Kalau misalkan kekurangan permodalan, ya melalui BUMDes kita alokasikan anggaran ke sana untuk membantu permodalan masyarakat, tapi dengan persyaratan-persyaratan yang memang sudah ditetapkan. Nah, kalau seandainya sudah didapatkan modal, nah saat sudah diproduksi, otomatis secara pemasaran ini nanti Pak Kepala Desa ini apakah nanti ada terobosan-terobosan atau akan bekerja sama dengan seperti kayak Alfamart atau di pasar-pasar atau seperti apa nanti? Ya, ada apa tim-tim khusus? Solusinya seperti itu, Kang. Kita bentuk tim khusus untuk pemasaran, marketing, produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat kita, ya kita pasarkan, bisa ke Alfamart, bisa Indomaret, bisa ke pasar-pasar tradisional. Juga secara teknis kita untuk pemasaran kita bisa bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Itu ya mungkin di sana juga ada program pelatihan dalam rangka pemasaran produk ke masyarakat yang ada di desa Jaya Bakti. Gitu. Mudah-mudahan ada solusi di sana lah. Gitu. Oke. Ya. Satu lagi ya. Nah, ini kan banyak masyarakat di sini kan orang-orang beragama, ya kan? Apakah nanti misalnya seperti tokoh-tokoh majelis taklim, apakah mendapatkan prioritas dari Pak Kades terkait nanti ada pembangunan dan prasarana seperti apa nanti? Atau dibantu dalam sistem pembuatannya atau terobosan seperti hal-hal yang lainnya? Itu mungkin menjadi prioritas, Kang. Prioritas karena badan yang kuat, jiwa yang sehat. Ya, jadi jiwa itu kan berhubungan dengan hal-hal seperti itu, Kang. Nah, visi kan selama ini kan staf kepala desa memiliki visi dan misi. Berapa misi yang akan diunggah kepada masyarakat yang diunggulkan dari Pak Hendra ini? Pertama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Sosial berhubungan dengan masalah kegiatan keagamaan. Itu akan menjadi prioritas saya apabila terpilih menjadi Kades Jaya Bakti di periode yang akan datang. Pak, masih kan gini, kadang-kadang sebagai sosok figur pasti tidak jauh dengan kritikan. Apakah Anda siap dikritik oleh masyarakat secara konstitusi, secara publik? Apakah Anda akan menerima kritikan? Apakah sebagai acuan untuk perubahan? Harus siap, Kang. Harus siap. Ya, kritikan yang bersifat membangun. Kritikan yang bersifat membangun. Ya, saya akan terima. Tapi apabila kritikan yang tidak bersifat membangun, ya mungkin kita bicarakan. Nah, saat ini kan karena desa itu kan ada anggaran ADD APBD, ya kan? Apakah nanti implementasi pelaksanaannya secara transparan atau bagaimana? Atau akan memanggil para RT, Perkadus, apa yang diinginkan? Ya harus transparansi lah, Kang. Transparansi ya. Apalagi itu hal-hal yang memang sangat penting ya. Masalah anggaran ya sensitif lah, hal-hal anggaran itu hal-hal yang sensitif dan sesuai dengan arahan dari
pusat ya harus transparan. Transparan ya. Makanya di dalam visi saya kan harus jujur. Jujur ya. Iya, itu kan bentuk dari sebuah transparansi. Transparansi. Nah, ini pemirsa bahwa kepala desa akan siap dikritik dari masyarakat kalau dia terpilih menjadi kepala desa. Nah, ini sangat menarik ya, karena saat ini kan banyak kalau masyarakat mempertanyakan masalah anggaran Dede, pasti oh, kamu nih sok tahu dan seperti apa. Apakah Anda akan menjelaskan dengan lugas dan tajam seperti apa? Ya harus Kang, komunikasi yang baik Baik ya. dengan semua lapisan masyarakat, Ya. semua lapisan masyarakat. Itu yang harus kita bangun dari awal. Dari awal ya. Setelah komunikasi yang baik, setiap ada hal yang memang perlu adanya solusi yang berhubungan dengan masyarakat Desa Jaya Bakti, ya kita musyawarah lah, musyawarah Musyawarah, ya. mufakat. Dari musyawarah itu kan banyak hal yang bisa kita sampaikan. Ya. Mudah-mudahan di situ ada solusi yang terbaik buat semuanya. Oke. Ya, kayaknya penjelasannya cukup lugas dan ini banyak saya ucapkan terima kasih kepada calon nomor urut 4. Nah, bagi Sama-sama. pemirsa yang Anda sudah kami berikan supaya edukasi, tinggal Anda yang kembali kepada masyarakat untuk memilih siapa yang terbaik. Seluruh kepala desa akan terbaik, tapi ada lagi yang lebih terbaik. Inilah calon nomor urut 4 yang nanti akan mencalonkan di Desa Jaya Bakti. Bagi masyarakat Jaya Bakti, kepala desa ada di keputusan di Anda. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih.